Santapan Harian Rabu 25 Oktober 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan itu nyata di dalam firman-Mu. Dan di saat ini kami akan merenungkan perbuatan kasih-Mu serta pesan-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yehezkiel 43:13-27. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawa adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawa sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya, dan menyiramkan darah padanya, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mezbah itu, dan pada keempat sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu. Dan aku akan berkenan kepada kamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, altar adalah titik awal dari kehidupan Israel di hadapan Allah.
Disinilah Allah dan umatnya berjumpa. Altar adalah tempat yang paling sakral, tetapi justru di tempat paling sakral ini Israel berbuat dosa yang terendah. Dosa penyembahan berhala yang merusak relasi di tempat di mana justru relasi itu dibangun. Tidak heran, penyembahan berhala sering digambarkan seperti perzinahan, yaitu ketidaksetiaan dari hubungan pernikahan yang sakral. Perzinahan terjadi ketika salah seorang pasangan memilih tidak setia dan mengkhianati pasangan yang padanya ia sudah berjanji setia. Seharusnya tindakan Israel ini dapat membuat Allah memutuskan ikatan perjanjiannya. Akan tetapi, Allah memilih tetap setia di tengah ketidaksetiaan umatnya. Altar yang telah dinodai dengan ketidaksetiaan dipulihkan oleh Allah. Altar dikembalikan menjadi fokus utama persekutuan Allah dan Israel. Ada 7 hari penyucian altar. 7 menandakan kesempurnaan baru. Setelah itu, altar dianggap siap untuk pengorbanan. 7 hari penyucian ini mengingatkan hari raya Sukkot, festival utama bangsa Yahudi yang mengingatkan pengembaraan mereka di padang pasir ketika keluar dari perbudakan Mesir. Ini kisah nostalgia akan kasih Allah yang menyelamatkan dan menjaga umatnya. Percikan darah pada altar mengingatkan akan hari raya Yom Kippur, ketika imam memanjatkan penebusan untuk umat Israel. Garam yang ditaburkan pada korban juga menggambarkan perjanjian garam. Sifat mengawetkan garam menjadi simbol ketetapan dari perjanjian Allah. Hal itu merupakan afirmasi kasih setia Allah yang tidak dapat digagalkan oleh ketidaksetiaan umatnya. Kasih setia Allah yang besar seharusnya membuat kita memiliki pengharapan. Ketidaksetiaan kita tidak akan pernah bisa menggagalkan kesetiaan Allah. Hal itu tidak membenarkan setiap kegagalan kita, tetapi justru memberi kita semangat kembali belajar setia dengan tetap melihat kasih dan kesetiaan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu taat melakukan apapun yang Engkau minta. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.